Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinasti Sekar Putri dari kelas 12 MIPA 7 absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal di Indonesia. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai hutang Indonesia, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada masa itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yaitu tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yaitu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit atau pengeluaran melebihi pendapatan sebesar 5,1 miliar rupiah. Sebagian besar dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor-impor barang. Namun, pada tahun 1951, pendapatan pemerintah mulai berkurang karena menurunnya volume perdagangan. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik menyebabkan angka defisit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum bisa memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan kelemahan pemerintah Indonesia yang lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, tetapi dirancang oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan oleh program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilaksanakan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda yaitu sebagai berikut. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian yang lain. Namun, usulan Indonesia ini ditolak oleh pemerintah Belanda, sehingga Indonesia dengan terpaksa melaksanakan secara terpihak rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan dengan Belanda. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancangan Nasional. Biro ini kemudian merancang Rencana Program Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, RPLT ini sangat sulit untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin memburuk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan secara diplomasi, yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penuntasannya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kesimpulan, dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur ekonomi kolonial menjadi perekonomian nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,